Halo, assalamualaikum Mas Bro. Jadi di sini gue mau sharing nih, ada alat lucu nih, satu set alat untuk bleeding minyak rem. Ya memang agak PR ya kalau ganti-ganti minyak rem itu, buang angin yang kejebak di dalamnya itu yang susah. Nah di sini banyak teknik ya sebetulnya, bisa dikocok-kocok remnya aja bisa, atau pakai alat suntik gitu ya. Jadi diisi minyak remnya dari bawah, dari kaliper sampai naik ke tabung bisa. Agak susah juga sih. Nah ini konon katanya lebih mudah dan tanpa kompresor ya. Kalau yang versi versi hedon kan itu pakai kompresor, jadi ditembak angin ya buat ngeluarin angin yang terjebak di jalur pengereman. Nah kalau ini konsepnya mirip sebetulnya, hanya saja di sini sistemnya adalah pompa vakum gitu ya. Jadi itu yang kayak tang itu adalah pompa vakumnya, kemudian yang barusan itu adalah tabung untuk penampungan minyak rem yang keluar, nanti supaya minyak remnya bisa dipakai kembali ya, diputer gitu ya. Sayang kalau dibuang, kecuali yang lamanya. Untuk yang baru masuk nanti kan akan kebuang juga dan bisa dipakai lagi. Kemudian ya, jadi prinsip kerjanya nih, kita sambungin pakai selang ukuran 1/4. Selang ini selang yang bisa dibeli di toko bangunan juga sebetulnya. Dan kalau yang tadi metode bleedingnya pakai suntikan, itu juga sama, selangnya pakai selang ini. Nah kemudian yang sisi satunya lagi nanti kita sambungin ke lubang pembuangan di kaliper ya. Jadi prinsipnya kayak gitu, katanya jauh lebih gampang ketimbang cara-cara yang lain selain yang pakai kompresor. Kita buktiin aja ya. Oke, alatnya udah siap, tinggal dieksekusi. Nah jadi seperti biasa, kita buka lubang pembuangan pakai kunci 8 ya. Kemudian selang 1/4 yang tadi kita tancap di situ, kita vakum dulu, baru kemudian kita buka lubang pembuangannya. Nah minyak rem mulai keluar. Prinsipnya sih sama, nunggu sampai gelembung-gelembungnya hilang. Nah di sini kan gelembung masih ada tuh ya, sambil dikocok-kocok juga pompa remnya, karena kebetulan kalau ini bukan ganti minyak doang teman-teman, saya juga di sini ganti selang rem, kemudian ganti minyak rem, ganti kaliper juga. Jadi ya ini beneran kosong, di pompa pun tadi dikosongin. Jadi di penampungan atas dikosongin, di pompa dikosongin, selang kosong. Jadi ya perlu dipencet-pencet sedikit ya buat ngisi lagi ke bagian pompa. Nah di sini udara-udaranya kelihatan ya. Oke, sambil dilihat-lihat juga di tabung penampungan, takutnya penuh malah kesedot sampai ke vakumnya. Jadi kalau memang nantinya penuh, ini tinggal kita tutup lagi, atau mungkin lihat-lihat juga tabung penampungan di atas ya. Kalau misalkan tabungnya kosong kan nanti nyedot angin juga, percuma ya, nggak kelar-kelar. Jadi sebelum habis tabung penampungan di atas diisi. Memang sih lebih enak berdua ngerjain ini, tapi di kasus ini sendirian pun bisa banget ternyata. Dengan alat ini jauh lebih mudah. Nah ini penampakan lebih jelas ya, tuh udara-udaranya pas dipompa kesedotnya ke sini. Sebetulnya sama, tanpa vakum ini pun kan konsepnya gitu ya, dikocok di pompanya, kemudian sambil di posisi pembuangan ketutup dan dibuka. Nah cuman ini jauh lebih mudah karena ya udah ada yang nyedot si udaranya, jadi pasti keluar. Nah nggak butuh waktu lama teman-teman, kayaknya nggak nyampe 15 menit ya udah siap. Ini lubang pembuangan udah ditutup lagi, dan ini tampungan tadi udah lumayan penuh. Ini minyak rem baru, jadi masih bisa dipakai lagi, atau untuk ngulang lagi diisi lagi ke tabung
penampungan di atas juga boleh juga. Dan ini luar biasa, gak nyampe 15 menit udah selesai. Padahal untuk rem belakang ini kan agak sulit ya, beda sama rem depan. Kalau rem depan kan ngaruh dari gravitasi kali ya, kalau ini kan selangnya horizontal. Nah ini posisi terakhir, saya tambah sama minyak rem yang baru. Dan ini untuk selang rem, coba-coba nih ganti yang standar dengan punya Kitako gitu ya. Kitako di Race Motor, ketemunya di online shop di Bekasi. Ya sedikit kaku ketimbang selang ori, dan ukurannya sedikit lebih kecil ya. Untuk kepala sama sih, satu lurus satu bengkok. Nah ini kira-kira perbandingan sama selang yang lama. Ukuran panjang menyesuaikannya di sini di Ninja 250 Fi Old yang belakang pakai ukuran 60 cm. Kalau selang yang depan pakai 74 atau 75 cm gitu. Itu ukuran pasnya. Oke, di sini udah dipastikan tabung penampungan atas penuh. Ya sebenarnya nggak penuh-penuh banget, nggak penting-penting banget juga sih sebetulnya. Yang penting nggak kosong aja, nggak keisi angin suatu ketika kesedot ke pompa. Di sini juga sering-sering disiram teman-teman, karena minyak rem ini yang netes-netes di cat ya, di swing arm, di velg, di knalpot itu rada-rada bahaya, panas nanti catnya melupas atau berbekas malah. Oke, sekarang kita cek nih, cek sambil diputar pakai mesin ya, apakah bannya beneran bisa kunci. Tapi ini kan tanpa beban ya, seharusnya ngeceknya beneran sambil dibawa jalan sih. Tujuan kita beneran kalau direm bannya ngunci. Ya, ini versi non ABS jadi ya pasti kunci ya. Oke, nampaknya oke, nggak ada masalah, berarti selesai. Dan bener banget, alat ini sangat membantu ya, mungkin buat teman-teman yang mau bleeding rem. Oke ya, makasih.